Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 757. Bab 757, Xiu Xiu versus King Luo. Pada saat ini, menghadapi tombak Bai Xiu Xiu, King Luo sedikit terkejut. Bai Xiu Xiu menikam tombak tanpa mengedipkan mata, membuatnya mustahil untuk menilai kekuatan tombak. Lebih penting lagi, pada saat ini, dia merasa bahwa dia benar-benar menyerang ke ujung tombak. Ramalan, pihak lain benar-benar bisa memprediksi gerakannya. King Luo memaksa dirinya untuk berhenti. Dia menutup Heavenly Luo Fan di tangannya dan mengarahkannya ke ujung tombak es. Tetapi tepat pada saat ini, tombak es tiba-tiba ditarik kembali dan Heavenly Luo Fan-nya tidak mengenai apa-apa. Setelah itu, cahaya tombak berkedip dan dengan sekejap, ujung tombak mencapai perut bagian bawahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tepat pada saat ini, benang ungu dari Heavenly Luo Fan telah melilit Bai Xiu Xiu. Pada saat ini, 5 cincin jiwa muncul di bawah kaki Bai Xiu Xiu. Ketika cincin jiwa oranye emas itu muncul di depan mata semua orang, seluruh puncak gunung menjadi sunyi. Meskipun kekuatan yang ditampilkan Lan Xuanyu sebelumnya mengejutkan, itu masih dalam kisaran yang wajar. Tapi apa cincin jiwa oranye emas ini? Setelah munculnya 5 cincin jiwa, lapisan sisik ungu muncul dari tubuh Bai Xiu Xiu dan menutupi seluruh tubuhnya. Bai Xiu Xiu mengabaikan benang itu dan terus menusuk tombak esnya. Benang ungu pertama mendarat di Bai Xiu Xiu. Yang mengejutkan King Luo, sutra Luo Surgawi yang ditarik oleh penggemar Luo Surgawi melakukan kontak dengan sisik ungu di tubuh Bai Xiu Xiu dan pecah dengan suara pop. Setelah itu, benang ungu mendarat di tubuh Bai Xiu Xiu, tapi hasilnya tetap sama. Mereka tidak dapat mengikat atau menariknya sama sekali, juga tidak dapat mempengaruhi gerakannya. Sisik ungunya memiliki efek korosif. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. King Luo membalik Heavenly Luo Fan di tangannya dan menjatuhkannya ke bawah. Dia menarik tombak es dalam sekejap dan tombak itu berkedip-kedip seperti hantu. Ini adalah pertama kalinya King Luo menghadapi lawan seperti itu. Tombak Bai Xiu Xiu tidak dapat diprediksi dan tidak melawan kekuatan dengan kekuatan, tetapi dia tidak punya pilihan selain memblokirnya. Dia belum pernah melihat teknik tombak seperti itu sebelumnya. Dalam aspek ini, Bai Xiu Xiu sering dipuji oleh Nana. Dalam hal teknik, tidak ada seorang pun di tim Lan Xuanyu yang bisa dibandingkan dengan Bai Xiu Xiu. Bai Xiu Xiu memiliki bakat untuk belajar dan mahir dalam semua teknik. Dia belajar dengan cepat dan dapat memahami banyak perubahan. Dalam kondisi terkuatnya, Bai Xiu Xiu mampu menggabungkan teknik pertempuran dan keterampilan jiwa dengan sempurna. Hari itu ketika Lan Xuanyu menghadapi pedang kembar kesedihan dan kegembiraan, mereka berdua sangat tertekan sehingga mereka tidak dapat melepaskan keuntungan mereka. Serangan emosional juga sangat jarang. Dan dalam pertandingan sparring hari ini dengan Akademi Pusat Federasi, kemampuan mereka masing-masing ditampilkan. King Luo mengungkapkan ekspresi bijaksana. Di bawah serangan Bai Xiu Xiu, dia benar-benar dipaksa panik. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Dalam hal teknik, dia bisa merasakan bahwa dia sedang ditekan oleh lawannya. Pada saat ini, dia sudah menenangkan diri untuk mengamati cincin jiwa oranye emas di tubuh Bai Xiu Xiu. Dia tahu betul apa arti oranye emas, tetapi hanya dalam teori. Legenda mengatakan bahwa hanya binatang jiwa dengan kultivasi lebih dari 200.000 tahun yang dapat menghasilkan cincin jiwa oranye emas, dan cincin jiwa oranye emas dapat membawa setidaknya 2 keterampilan jiwa, atau bahkan 3. Di mana dia mendapatkan binatang besar untuk bergabung dengannya. Dan apa keterampilan jiwa yang melekat pada cincin jiwa oranye emasnya? Tidak ada keraguan bahwa keterampilan jiwa binatang besar ini sangat menakutkan dan kuat. Oleh karena itu, King Luo tidak terburu-buru untuk menyerang dan malah mengamati dan mengkonfirmasi apa yang dilakukan oleh jiwa bela diri Bai Xiu Xiu melalui pertempuran. Dibandingkan dengan tabrakan luar biasa sebelumnya, pertempuran ini tampaknya telah kembali ke era primitif, dan itu adalah pertempuran jarak dekat. Bai Xiu Xiu membuka tubuhnya dan mengayunkan tombak esnya ke atas dan ke bawah, terkadang ke kiri dan terkadang ke kanan, menunjukkan teknik bertarungnya yang kuat. Heavenly Luo Fan di tangan King Luo tiba-tiba membuka dan menutup saat dia menahan serangan Bai Xiu Xiu. Tidak ada pihak yang terburu-buru untuk melepaskan lebih banyak keterampilan jiwa, dan King Luo bahkan menarik kembali sutra Luo Surgawi. Pertempuran ini lebih seperti spar.
Di tribun penonton, Ermin menoleh ke pria parubaya kekar di sebelahnya dan bertanya, bisakah Anda memberitahu siapa itu? Apakah itu jiwa roh? Petik 2. Itu pasti jiwa roh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyatu dengan cincin jiwa kelima? Dari auranya, sepertinya itu adalah Ratu Iblis. Setelah Ditian meninggal, Tiger King mengambil alih dari pihak mereka. Tidak ada berita tentang Ratu Iblis dan Biji. Saya pikir mereka membantu Tiger King dalam kegelapan, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Mengapa Ratu Iblis mengikuti seorang gadis manusia? Aneh. Ermin juga bingung. Betul sekali. Kami sangat akrab dengan karakter Ratu Iblis. Selain Ditian dan Raja Naga Perak, dia dingin kepada semua orang dan memiliki karakter yang kuat. Bagaimana dia menjadi jiwa roh manusia? Mari kita lihat apakah itu Ratu Iblis dulu. Jika itu benar-benar Ratu Iblis, bahkan jika lawannya adalah Sol Duo 8 cincin, sulit untuk mengatakan apa hasilnya. Ermin agak ragu. Daming, apakah menurutmu anak itu bisa menang? Begitu dia memiliki 7 cincin dan memiliki inti jiwa, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Perbedaan kekuatan jiwa terlalu besar. Meskipun kemampuan yang diberikan Ratu Iblis padanya kuat, itu tidak akan banyak berguna tanpa kekuatan jiwa yang cukup. Daming memberinya tatapan peringatan dan berkata, perhatikan baik-baik, dia telah menghemat kekuatan jiwanya. Jika saya tidak salah, dia mencari kesempatan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Dia mungkin masih bisa menang jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Wanita ini tidak hanya memiliki pengalaman pertempuran yang kaya, tetapi dia juga memiliki banyak ide. Petik 2. N. Ketika Bai Xiuxiu melihat bahwa lawannya adalah Sol Duo 8 cincin, dia sudah memiliki rencana pertempuran. Dia jelas tahu bahwa dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah menjadi lawannya. Sama seperti bagaimana setelah bertarung dengan lawannya untuk waktu yang lama, kekuatan jiwa King Luo tampaknya tidak habis. Ini adalah efek dari kemampuan pemulihan Soul Core. Bai Xiuxiu tidak mampu seperti Lan Xuanyu untuk menarik segala macam elemen di udara untuk digunakan sendiri untuk menebus kurangnya kultivasinya. Bahkan, jika itu adalah lingkungan yang berbeda di mana unsur-unsur alam tidak begitu padat, kekuatan tempur Lan Xuanyu akan sangat berkurang. Oleh karena itu, apakah itu pertempuran panjang atau pertempuran cepat, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan King Luo. King Luo saat ini dalam keadaan defensif dan sangat berhati-hati karena dia tidak ingin memberi Bai Xiuxiu kesempatan sama sekali. Oleh karena itu, Bai Xiuxiu tahu bahwa jika dia ingin menang, hanya ada satu cara, ambil kesempatan dan kalahkan King Luo dengan ledakan kekuatan yang sempurna. Namun, dia yakin bahwa King Luo akan waspada terhadap gaya bertarungnya dan tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa hasil akhirnya. Satu-satunya keuntungannya adalah bahwa King Luo tidak tahu keterampilan jiwa apa yang dimiliki cincin jiwa emas orangnya. King Luo tidak cemas sama sekali. Dia mampu menjadi orang nomor 1 di Akademi Pusat Federasi bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena spiritualitasnya yang kuat. Bahkan sebelum hari ini, tidak banyak orang di akademi yang tahu bahwa dia adalah Sol Duo 8 cincin dan dia selalu berdiri di belakang Yan Kailun. Dengan dukungannya, posisi Yan Kailun sebagai Presiden Serikat Mahasiswa tidak tergantikan. Dia tidak pernah mengungkapkan kekuatannya dengan mudah, jadi dari awal pertempuran, dia tahu betapa besar keuntungannya. Lawannya hanya Raja Jiwa 5 cincin, sementara dia memiliki inti jiwa dan memiliki kekuatan Duo Jiwa 8 cincin. Cara paling mantap untuk mengalahkan lawannya adalah dengan memblokir apapun yang menghadangnya. Tidak peduli bagaimana lawannya menyerang, selama dia bisa membela diri, saat kekuatan jiwa lawannya habis adalah saat dia menang. Soul Land 4 Chapter 758. Bab 758, Diri Lain. Selanjutnya, setelah konfrontasi, King Luo menyadari bahwa Bai Xiuxiu memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa dan memperlakukan pertempuran ini sebagai bentuk pelatihan untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak cemas. Ada alasan lain mengapa dia tidak menggunakan lebih banyak keterampilan jiwa, dia tidak ingin mengekspos kekuatan penuhnya terlalu dini. Masih ada pertempuran tim nanti. Dari penampilan Lan Xuanyu di awal, 7 dari mereka mungkin tidak lemah, dan bahkan mungkin ada Gada di belakang. Sebagai yang terkuat di tim, tidak diragukan lagi bermanfaat untuk pertempuran tim jika King Luo menyembunyikan kekuatannya sambil memastikan kemenangannya. Dengan cara ini, dia bahkan tidak terlalu cemas. Itu karena kedua belah pihak memiliki spiritualitas ini sehingga pertempuran tampak agak membosankan.
Tidak ada yang terburu-buru untuk menerobos pertahanan lawan dan tak satu pun dari mereka menunjukkan keterampilan jiwa mereka terlalu dini. Bai Xiuxiu sedang menunggu kesempatan sementara King Luo menunggu Bai Xiuxiu menghabiskan kekuatan jiwanya. Dalam sekejap mata, mereka telah bertarung selama 10 menit. Lan Xuanyu berdiri di timnya dan mengamati situasi sambil melihat lawan lainnya. Dia melihat bahwa setelah Yan Kailun kembali ke timnya, pemuda bernama Li Qiuqiu, yang selalu tersenyum, menggumamkan sesuatu dan kemudian memberi Yan Kailun beberapa warna makanan yang berbeda yang tampak seperti roti kukus. Apakah itu Master Jiwa tipe makanan? Master Jiwa tipe makanan adalah yang paling langka di antara banyak tipe Master Jiwa. Untuk sebuah tim, keberadaan Master Jiwa tipe makanan berarti bahwa kekuatan tempur mereka akan bertahan lebih lama. Master Jiwa tipe makanan dapat menyediakan semua jenis makanan yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang, dan makanan ini juga dapat memulihkan kekuatan fisik dan vitalitas seseorang. Terutama selama eksplorasi, dengan Master Jiwa tipe makanan di sekitar, tidak perlu membawa makanan apapun. Master Jiwa tipe makanan adalah rekan satu tim yang langka. Salah satu dari 7 lawan mereka adalah Master Jiwa tipe makanan, jadi tidak mungkin dia muncul di pertandingan 1v1 dan 2v2. Dalam hal ini, mereka harus mempertimbangkan bagaimana menghadapi yang lain di pertandingan berikut. Dengan pemikiran itu, Lan Xuanyu tiba-tiba menoleh ke Lan Mengqin dan berkata, "Mengqin, jika Xiuxiu memenangkan ronde ini, Anda harus memenangkan ronde berikutnya. Saya tidak berpikir pihak lain akan memiliki Sol Douluo 8 cincin lagi. Jika Xiuxiu kalah, kamu akan naik dan mengujinya sebelum mengakui kekalahan dan menyembunyikan kekuatanmu." Lan Mengqin bertanya dengan ragu, "Bagaimana Anda tahu bahwa pihak lain tidak memiliki Sol Douluo 8 cincin lainnya?" Lan Xuanyu berkata, "Amati. Ketika King Luo merilis 8 cincin jiwanya barusan, ada cukup banyak seruan dari para penonton. Jelas, tidak semua orang tahu bahwa dia adalah Sol Douluo 8 cincin. Karena itu masalahnya, kemungkinan pihak lain memiliki Sol Douluo 8 cincin lagi di barisan mereka bahkan lebih rendah. Bagaimanapun, tidak mudah untuk mencapai kultivasi 8 cincin. Jadi, jika Xiuxiu bisa memenangkan pertandingan ini, maka kita tidak akan bersiap untuk terlibat dalam pertarungan tim dengan mereka. Untuk pertandingan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2 berikutnya, kami akan mengalahkan mereka semua dan mengakhiri kompetisi. Jika Xiuxiu kalah, kamu harus menyembunyikan kekuatanmu dan bertindak sebagai rencana cadangan kami untuk pertempuran tim." Lan Mengqin mengangguk dan berkata, "Baiklah, Kapten Bola Meriam." Sudut mulut Lan Xuanyu berkedut. Apa arti dari nama panggilan ini? Tetapi pada saat ini, dia harus mengamati situasinya dan tidak bisa membantah. Qian Lei, yang berdiri di belakangnya, tidak bisa menahan tawa. Betul sekali, Lan Xuanyu hanya seperti meriam unsur, dan kekuatan ledakan itu tidak berbeda dengan meriam jiwa. Pertempuran ini hanya membuat semua orang memandangnya dengan cara yang berbeda. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa dia sudah memiliki kemampuan untuk bertarung melawan Sol Sage 7 cincin. Tepat pada saat ini, situasinya berubah. Kecepatan bertarung Bai Xiuxiu dan King Luo sangat cepat dan mereka terus berganti posisi. Tiba-tiba, Bai Xiuxiu tersandung seolah-olah dia menginjak sesuatu dan seluruh tubuhnya miring ke samping. King Luo secara alami tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia membuka Heavenly Luo Fan di tangannya dan mengayunkannya langsung ke Bai Xiuxiu, melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat. Bai Xiuxiu berguling-guling di tanah dan tampak dalam keadaan menyesal. Dia berguling jauh dan melepaskan keterampilan jiwa keduanya pada saat yang sama. Gelombang es di tubuhnya melonjak ke depan dan mendorongnya menjauh dengan cepat. King Luo berhenti sejenak dan reaksi pertamanya adalah, "Ini adalah jebakan." Selama jeda ini, Xiuxiu sudah menarik diri dari King Luo. Setelah menarik diri, tombak es di tangan Bai Xiuxiu tiba-tiba berubah menjadi bunga es dan menghilang dari telapak tangannya. Dia menyatukan tangannya dan cahaya ungu mulai bersinar bersama dengan lingkaran cahaya oranye emas di tubuhnya. Itu segera mekar dari punggungnya. Dia tertipu. King Luo segera mengerti. Pihak lain sengaja mengungkapkan cacat dan membuatnya berpikir bahwa itu adalah jebakan, dan dia telah menggunakan waktu yang singkat ini untuk memperlebar jarak di antara mereka. Jelas bahwa pihak lain ingin menggunakan keterampilan jiwa yang dibawa oleh cincin jiwa oranye emas untuk mengumpulkan kekuatan. Dengan pemikiran itu, King Luo tidak ragu lagi. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya menyala dan fan surgawi Luo di tangannya tiba-tiba membesar. Dia melambaikannya ke arah Bai Xiuxiu dan cahaya ungu segera menyapu ke arahnya.
Kekuatan jiwa yang kuat meletus tanpa syarat. Cahaya ungu di punggung Bai Xiuxiu bahkan lebih kuat dari cahaya dari Heavenly Luofan. Cahaya ungu berkembang di belakangnya seperti roda cahaya raksasa dengan pusaran hitam keunguan di dalamnya. Ketika cahaya ungu dari Heavenly Luofan mendarat, itu sebenarnya ditarik ke pusaran ungu dan tidak mendarat di Bai Xiuxiu. Setelah menyerap serangan King Luo, pusaran ungu berkembang pesat. Apakah dia menyerap kekuatanku? King Luo terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia melebarkan sayapnya dan melepaskan armor pertempuran dua kata. Dia bisa merasakan bahwa Bai Xiuxiu mengumpulkan kekuatannya. Selain pertempuran antara Lan Xuanyu dan Yan Kailun, Lan Xuanyu mengandalkan mengumpulkan kekuatan 4 elemen untuk menang. Dia secara alami tidak akan memberi Bai Xiuxiu lebih banyak waktu. Saat armor pertempuran dua kata menutupi tubuhnya, dia menyerang Bai Xiuxiu. Di tribun penonton. Itu adalah Ratu Iblis, itu benar. Ini adalah domain setan langit Ratu Iblis. Gadis kecil itu, King Luo, jatuh cinta padanya. Dia tidak boleh mendekati keterampilan jiwa Ratu Iblis. Pada jarak sedekat itu, keterampilan kontrol Ratu Iblis adalah yang terbaik di dunia binatang jiwa. Bagaimana dia bisa mendekati domain setan langit? Faktanya, selama dia tinggal jauh dari domain setan langit, gadis kecil itu mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Ini adalah kebijaksanaan. Gadis kecil itu memanfaatkan pemikiran inersia King Luo, dari dengan sengaja mengungkapkan kekurangan hingga menarik diri dan mengumpulkan kekuatan. Semuanya sama, tidak perlu mengumpulkan kekuatan untuk domain setan langit, itu bisa dilepaskan dalam sekejap. Anak-anak zaman sekarang, kecerdasan di arena ini luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari Akademi Shrek. King Luo muncul di depan Bai Xiuxiu dalam sekejap. Ekspresi Bai Xiuxiu sedikit berubah saat dia membentuk tombak es dengan kedua tangan dan mendorongnya ke depan. King Luo mengejek saat cincin jiwa kelimanya menyala dan fan surgawi Luo di tangannya menjadi luar biasa cerah. Dengan dukungan dari armor pertempuran dua kata, telapak tangannya menyerang dengan lembut. Dalam sekejap, lingkungan menjadi gelap gulita seolah-olah seluruh ruang telah dihancurkan. Ini adalah serangan habis-habisan dari Feng Hao Douluo peringkat Sol Douluo 8 cincin, dan itu bahkan dilepaskan dengan dukungan armor pertempuran dua kata dan keterampilan jiwa kelimanya. Keterampilan jiwa kelima, segel harta karun surgawi Luo. Dia ingin mengandalkan keterampilan ini untuk mencegah Xiuxiu mengumpulkan kekuatan untuk mengakhiri pertandingan ini. Tetapi pada saat ini, dunia berputar dan King Luo merasa seolah-olah semua yang ada di depannya telah berubah. Yang lebih aneh lagi adalah dia melihat dia yang lain. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi hitam keunguan dan telapak tangannya yang lain membesar. Soul Land 4 Chapter 759. Bab 759, Pembalikan Setan Langit. Ini adalah... Sebelum King Luo bisa bereaksi, telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan lain. Boom, gelombang kejut besar dan kekuatan ledakan dari segel harta karun surga Luo menyebar dalam sekejap. Ini adalah serangan habis-habisan King Luo, dan dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Pada saat itu, dia merasa pikirannya kosong saat battle armornya bergetar. Segel harta karun surgawi Luo mengompres kekuatan jiwanya bersama-sama dan menggunakan penggemar Luo surgawi untuk mengompresnya secara maksimal. Pada saat ini, ketika serangan ini mendarat di tubuhnya, seolah-olah sebuah bom telah ditempatkan padanya dan meledak. Pembalikan setan langit dari domain setan langit. Di bawah pengawasan penonton, situasi berubah lagi ketika serangan King Luo hendak mengenai Bai Xiuxiu, dia tiba-tiba menghilang seolah-olah dia ditelan oleh pusaran di belakangnya. Kemudian, pusaran ungu itu berubah menjadi cermin dengan King Luo lain di dalamnya. Kemudian, telapak tangan King Luo tiba-tiba berbalik dan memukul tubuhnya. Pembalikan setan langit hanya bisa digunakan ketika seseorang berada dalam jarak 3 meter dari domain setan langit. Itu sangat berguna dan layak menjadi teknik pamungkas yang terkenal dari permaisuri iblis. Semakin kuat serangannya, semakin besar kerusakannya. Pada saat berikutnya, Bai Xiuxiu, yang ditutupi dengan One World Battle Armor dan sisik ungu, muncul sekali lagi. Gelembung udara hitam keunguan yang besar melayang keluar dengan bantuan domain setan langit dan langsung menyelimuti King Luo, yang telah memuntahkan darah dari serangan ini. Mate layu. Di belakang Bai Xiuxiu, sosok Ratu Iblis muncul. Saat dia muncul, dia bahkan menoleh untuk melihat penonton berdiri di mana binatang buas berada. Binatang jiwa secara alami melihat semuanya dengan jelas dan segera berseru. Daming dan Erming bukan satu-satunya yang mengenal Ratu Iblis.
Bagaimanapun, dia pernah tinggal di planet Shenluo. Ratu Iblis mengangkat kedua telapak tangannya dan mengangkatnya dari kedua sisi tubuhnya. Segera, gelembung udara hitam keunguan itu meledak dan aura korosif yang mengerikan meletus. Tubuh Bai Xiuxiu berubah menjadi ungu tua seolah-olah dia telah sepenuhnya menyatu dengan Death Wither. King Luo telah memukul dadanya dengan sekuat tenaga sekarang, menyebabkan battle armor di dadanya retak. Pada saat ini, Death Wither telah mengebor celah. Pada saat ini, King Luo belum sepenuhnya pulih. Serangan kekuatan penuhnya terlalu menakutkan. Itu adalah serangan dari Soldo Luo 8 dering. Dia diselimuti oleh aura sedingin es saat armor pertempuran dua katanya meratap. Pada level 2 World Battle Armor sudah memiliki emosinya sendiri, dan itu adalah kehidupan yang diberikan oleh paduan Spirit Forget. Berhenti, King Luo telah mengakui kekalahan. Desahan lembut bergema saat lampu hijau menyapu dan menyelamatkan King Luo dari cahaya hitam keunguan. Lin Mohua bergerak. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa King Luo tertipu. Keterampilan jiwa lawannya memang kuat. Pada saat itu, Lin Mohua secara alami mengenali Ratu Iblis dan memahami betapa kuatnya dua keterampilan jiwanya. Jika skill Death Wither terus menyerang, Battle Armor King Luo akan lumpuh dan intinya mungkin terluka. Bahkan jika dia bisa pulih dan terus berjuang dan mengalahkan Bai Xiuxiu, dia mungkin akan terluka parah. Bisakah orang biasa menahan kekuatan korosif dari naga iblis neraka? Kecuali ada angsa zamrud, biji, siapa yang bisa menyembuhkannya? Lin Mohua secara alami tidak bisa bertaruh. Dia harus bertanggung jawab atas murid-muridnya. Semua cahaya hitam keunguan bergabung ke dalam tubuh Bai Xiuxiu dan menghilang. Wajah Bai Xiuxiu pucat saat dia berjongkok di tanah dan terengah-engah. Keringat terus menetes dari dahinya saat napasnya menjadi tidak stabil. Ini karena dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwanya. Dia meningkatkan kekuatan domain iblis langit ke puncaknya dan membalikkan serangan King Luo, tapi dia hanya berhasil melakukannya dengan bantuan Ratu Iblis. Kelelahan dan tekanan yang harus dia tanggung juga sangat besar. Tapi dia melakukannya. Dia benar-benar mengalahkan lawannya dan bahkan melukai King Luo. Ini tidak diragukan lagi bermanfaat untuk pertempuran tim nanti. Xiuxiu luar biasa. Lan mungkin sudah bergegas, tetapi ada seseorang yang lebih cepat darinya. Di bawah bimbingan King Feng, Lan Xuanyu tiba di sebelah Bai Xiuxiu dan memeriksa pergelangan tangannya untuk memastikan bahwa dia tidak terluka. Kemudian, dia mengangkatnya dan membawanya ke dalam pelukannya. "Kau, turunkan aku." Wajah Bai Xiuxiu memerah karena malu, tidak seperti prajurit wanita yang dingin sebelumnya. "Kamu terlalu lemah," kata Lan Xuanyu tegas. Hei, aku juga bisa melakukannya," kata Lan mungkin kesal. "Ah, apa katamu? Aku tidak mendengarmu." Lan Xuanyu berjalan menuju ruang tunggu. Ketika mereka kembali ke ruang tunggu mereka sendiri, Lan Xuanyu masih memeluk Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu sangat marah sehingga dia meninju dadanya. Untungnya, mereka tidak berada di Akademi Shrek. "Turunkan aku dengan cepat," bisik Bai Xiuxiu. Lan Xuanyu berkata, "Aku akan menjatuhkanmu, bagaimana jika kamu jatuh dari kelemahan? Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Ada sofa di sana, oke." Bai Xiuxiu berkata dengan kesal. Apa katamu? Aku tidak mendengarmu." Lan Xuanyu memeluk Bai Xiuxiu dengan erat. Garis keturunan Bai Xiuxiu dipengaruhi oleh aura Lan Xuanyu dan pulih sedikit lebih cepat. Di masa lalu, itu tidak begitu jelas, tetapi setelah dia menyatu dengan permaisuri iblis naga abisal, dia memiliki jejak garis keturunan naga di tubuhnya, jadi kedekatannya dengan garis keturunan Lan Xuanyu menjadi lebih kuat. Akan ada pertarungan tim nanti, tutup matamu dan istirahatlah dengan baik. Lan Xuanyu membawa Bai Xiuxiu dan duduk di sofa seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. "Hei, itu sudah cukup. Aku bisa mengobati Xiuxiu." Lan mungkin marah. "Kamu akan naik ke atas panggung, dan lawanmu jelas tidak lemah. Apakah Anda yakin ingin menggunakan kekuatan jiwa Anda sekarang? Bagaimana jika Anda menghadapi Soldo Luo 8 cincin? Bisakah kamu menang? Bagaimanapun, Xiuxiu menang, dan jika Anda kalah, Anda akan menjadi penyebab utama pertempuran tim lainnya. Cepat, jangan menimbulkan masalah," kata Lan Xuanyu tegas. Qianlei berdiri di samping dan terkekeh ketika dia berkata kepada Liu Feng, "Saya suka melihat bos menyemburkan omong kosong dengan wajah lurus." Liu Feng menjawab dengan acuh tak acuh, "Jangan melihat kejahatan, jangan mendengar kejahatan. Saksikan pertandingannya." Pada saat ini,
Lin Mohua sudah memanggil nama-nama peserta di babak ketiga. Akademi Shrek, Lan Mengkin, Akademi Pusat Federasi, An Yu. King Luo sudah dikirim kembali ke sisinya. Pada saat ini, dia tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan wajahnya pucat. Betapa menyedihkan. Saya sangat tertekan. Dia tahu bahwa dia tertipu saat dia menamparkan dirinya sendiri karena pembalikan setan langit. Dia selalu berpikir bahwa Bai Xiuxiu jelas bukan tandingannya karena perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Meskipun dia telah memperhatikan cincin jiwa oranye emas itu, dalam pengaturan taktisnya, dia masih harus menyimpan kekuatannya untuk pertempuran tim. Soul Land 4 Chapter 760. Bab 760, Burung Setan Bayangan. Oleh karena itu, King Luo tidak pernah berpikir untuk menggunakan avatar jiwa bela diri atau keterampilan jiwa ke-8 terkuatnya. Siapa yang mengira bahwa rencana Bai Xiuxiu dan ledakan tiba-tiba akan begitu kuat sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan dikalahkan dengan begitu menyeluruh. Dua keterampilan jiwa Bai Xiuxiu hanya bisa digunakan sekali. Selama dia berhati-hati dan tidak mendekatinya ketika dia menggunakan keterampilan jiwa itu, tidak mungkin dia kalah. Pihak lain bertaruh bahwa dia akan mendekat. Setelah pertempuran berakhir, dia mengerti bahwa pembalikan setan langit seharusnya hanya efektif dalam jarak dekat. Yan Kailun ada di sisinya, memeluk bahunya dan menghiburnya dalam diam. Pada saat ini, ekspresi mereka agak serius. Dalam hal kekuatan individu, mereka semua adalah eksistensi terbaik dalam tim. Mereka kalah dalam 2 pertandingan pertama, dan belum lagi, hanya moral tim yang terpengaruh. Orang harus tahu bahwa mereka, Master Jiwa 7 Cincin dan Master Jiwa 8 Cincin, sebenarnya kalah dari Master Jiwa 4 Cincin dan Master Jiwa 5 Cincin. Apa yang akan junior pikirkan? Akademi Shrek sudah begitu kuat sehingga mereka bisa mengalahkan mereka meskipun 3 peringkat lebih rendah. Ini hanya mengubah hidup. An Yu, Yan Kailun memanggilnya. An Yu berbalik untuk menatapnya dan Yan Kailun berkata, hati-hati, tolong. Aku akan. An Yu mengangguk padanya dan melangkah keluar. Orang lain dalam tim sudah tenang. Li Qiuqiu diam-diam menyerahkan 2 roti kukus berwarna berbeda kepada King Luo dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia bisa merasakan bahwa King Luo bisa meledak kapan saja. Qiangu Yurou dan si Chen Luo saling memandang dan cahaya aneh melintas di mata mereka. Mereka juga tidak berbicara dan melihat ke arah arena. Pada saat ini, Lan Mengkin berjalan ke tempat tersebut. Rambut putih panjangnya berkibar tertiup angin, dan wajahnya yang dingin juga sangat menarik perhatian. Meskipun dia tidak secantik Bai Xiuxiu, dia memiliki temperamen unik yang dengan mudah menarik perhatian orang. An Yu, yang berada di seberangnya, juga menilai lawannya. Dia perempuan lagi. Mungkinkah yang kuat di Akademi Shrek semuanya perempuan? Kedua belah pihak berdiri di posisi yang ditentukan. Lin Mohua memandang Lan Mengkin dan kemudian pada An Yu. Dia berpikir, kita tidak bisa kalah lagi di babak ini. Menurut aturan kompetisi, jika semua 1 lawan 1 dan 2 lawan 2 kalah, maka tidak perlu ada pertarungan tim. Jika An Yu kalah dalam ronde ini, semua tekanan akan diberikan pada 2v2 nanti. Jika mereka bahkan tidak bisa bertahan untuk pertempuran tim, itu akan terlalu memalukan. Orang harus tahu bahwa dia memiliki harapan yang tinggi untuk angkatan lulusan pengadilan negeri ini. Batch ini memiliki Master Jiwa 8 Cincin, King Luo, dan siswa lainnya semuanya adalah orang bijak jiwa 7 cincin. Dalam hal kultivasi, mereka harus mampu melawan tahun ke-6 Akademi Shrek. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa tahun ke-4 mewakili Akademi Shrek akan begitu kuat. Lan Xuanyu, yang hanya memiliki 4 cincin, telah mengalahkan 7 cincin Yan Kailun. Ada juga Bai Xiuxiu, yang memiliki cincin jiwa oranye emas yang aneh. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa jiwa roh Bai Xiuxiu adalah Ratu Iblis. Ratu Iblis Naga Iblis Abisal sangat bangga dan benar-benar memilih untuk menjadi jiwa roh manusia. Ini tidak diragukan lagi terkait dengan Dewa Binatang Ditian. Mungkinkah Dewa Binatang Ditian tidak mati dan menjadi jiwa roh? Tatapannya tanpa sadar menyapu ke arah tim Lan Xuanyu. Dia tidak melihat cincin jiwa oranye emas di Lan Xuanyu sebelumnya, mungkinkah Ditian bersama orang lain? Jika itu masalahnya, itu berarti ada seseorang yang lebih berbakat daripada Lan Xuanyu di antara mereka. Itu terlalu menakutkan. Tidak heran Wang Tua mengatakan kepadanya bahwa setelah pertandingan sparring, jika anak-anak ini benar-benar menang, mereka akan diberikan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan 7 monster Shrek. Dari kelihatannya, mereka benar-benar memenuhi syarat.
Spiritual Affinity fisik dari adik laki-laki junior dan Abyssal Demon Dragon sebagai Spirit Soul sangat langka. Pada akhirnya, tatapan Lin Mohua mendarat di Lan mungkin sekali lagi. Kejutan macam apa yang akan dibawa oleh siswa ketiga yang mewakili Akademi Shrek di segmen 1 lawan 1 ini? Akan lebih baik jika dia tidak mengejutkan siapapun. Setidaknya mari kita menangkan satu ronde dan menyeretnya ke pertarungan tim. Belum lagi para mahasiswa, bahkan dekan pun mengalami gangguan jiwa. Dalam pertandingan tadi, sangat disayangkan bahwa King Luo naik dan kalah. Itu bukan karena dia lemah, tapi bukankah kalah dalam hal kecerdasan adalah kerugian? Dengan perbedaan dalam kultivasi antara Bai Xiuxiu dan King Luo, Bai Xiuxiu mengandalkan pengalaman dan kecerdasannya, menggunakan spiritualitas King Luo yang ingin menyembunyikan kekuatannya untuk memikat King Luo ke dalam perangkapnya sendiri dan akhirnya mendapatkan kemenangan. Ini adalah tampilan kekuatannya secara keseluruhan. Selanjutnya, mereka mewakili Akademi Shrek. Tidak mungkin setiap orang memiliki 4 atau 5 dering, kan? Harus ada eksistensi yang lebih kuat. Seberapa kuatkah Master Jiwa 6 Cincin yang lebih kuat atau bahkan Master Jiwa 7 Cincin? Biarkan pertandingan dimulai. Lin Mohua mengumumkan dengan emosi yang campur aduk. Saat Lin Mohua selesai berbicara, An Yu bergerak. Seluruh tubuhnya melesat seperti kilat saat 7 cincin jiwa muncul di bawah kakinya. 4 ungu dan 3 hitam, dia sedikit lebih lemah dari Yan Kailun dalam hal cincin jiwa. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah master jiwa tipe kelincahan hanya dengan kecepatan di mana dia meningkat. Sepasang sayap hitam tiba-tiba menyebar di belakangnya, dan kabut hitam pekat mengelilinginya. Jiwa bela diri, burung iblis bayangan. Sage jiwa 7 cincin, master armor pertempuran 2 kata. Melihat lawannya terbang, Lan mungkin tetap tenang dan tidak tergesa-gesa saat cincin jiwa muncul di bawah kakinya. 2 cincin jiwa ungu dan 3 hitam, 5 cincin jiwa. Kabut es dimuntahkan, langsung mengubah lingkungan menjadi putih. Ketika siswa Akademi Pusat Federasi melihat cincin jiwa yang dia lepaskan, mereka bahkan merasa ingin menangis karena bahagia. Pihak lain akhirnya memiliki master jiwa yang normal. Meskipun rasio cincin jiwa Lan mungkin tidak buruk, itu masih 2 tingkat lebih rendah dari An Yu. Dan dengan pengalaman dari 2 pertempuran sebelumnya, An Yu pasti akan keluar dengan hati-hati karena mereka tidak bisa kalah lagi. Dengan sekejap, An Yu mengubah arah dan melayang di atas kabut es. Sayap di punggungnya mengepak dan bulu hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh seperti panah tajam. Setiap bulu memiliki cahaya hitam keunguan. Keterampilan jiwa kedua, Shadow Arrow. Tapi tepat pada saat ini, lampu hijau menyala di dalam kabut es. Adegan aneh terjadi. Panah bayangan yang memasuki kabut es dan bahkan angin kencang yang melesat menghilang dalam sekejap seolah-olah itu adalah lembu tanah liat yang memasuki laut. Tepat pada saat ini, pedang biru tua melayang ke langit dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. An Yu membalikkan tubuhnya dan berguling ke samping untuk menghindari pedang es, tetapi dia menyadari bahwa area yang ditutupi oleh kabut es meluas dengan cepat dan dia tidak bisa melihat jejak Lan mungkin sama sekali. Kabut es mulai menyebar keluar dan suhu di sekitar mereka turun dengan cepat. An Yu mengerutkan alisnya. Dia bahkan tidak yakin apakah lawannya adalah seorang master jiwa yang menyerang atau tipe kontrol. Dari kabut es, dia tampak lebih seperti master jiwa tipe kontrol. Tapi ada apa dengan pedang es yang kuat tadi? There are no more articles to read.